Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, untuk kekompakan, jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi tetap semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita baca doa surat Al-Fatihah ditambah doa sebelum belajar. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Perhatian, Siap. sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menambah jiwa nasionalisme kita. Silakan untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Baiklah, sebelum ke kegiatan selanjutnya kita tunggu terlebih dahulu. Aisyah Alvin keluar sekolah. Ya.
Ayu Lestari, Azril, Azdi, Hadir. Bintang, Dinar, Hadir. Elsa, Hadir. Neng Arti, Hadir. Hamzah, Esti Robiah, Hadir. Irfan Maulana, Jahikal, Jenal Mutakin, Karina, Hadir. La Khairul Anwar, M. Abbas, M. Iqbal Saifur Rahman, M. Ihsan Maulana, M. Rangga, M. Ridwan Farezi, Sakit. Muhammad Asyaf Rasyad, Muhammad Deva, Muhammad Faisal, Muhammad Raifan Razak, Muhammad Ramji, Nuri, Hadir. Octavia, Hadir. Rahayu, Hadir. Randy Permana, Ray Pandra, Rifki Alfiansa, Hadir. Rizky Maulana, Salma Hanifah, Hadir. Defaat Hadir. Marsidik, Hadir. Sandi. Baik, sebelum ke pembelajaran, izinkan Bapak untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah satu, mengidentifikasi tajwid dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Dua, menerjemahkan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Tiga, menganalisis Quran surat Yunus ayat 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, sebelum kegiatan selanjutnya, ada yang tahu apakah makna dari toleransi? Ya, silakan. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, suku, pandangan, maupun pendapat. Toleransi menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam, sehingga setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai. Nah, jadi makna toleransi katanya terdapat pada kata saling. Jadi kalau dalam hati kita sudah ada kata saling, itu bisa dikaitkan dengan kata-kata yang lain, saling menghormati, saling menghargai, saling pengertian tentang perbedaan yang ada di masyarakat kita, terutama secara nasional. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan juga budaya. Nah, di sini siapa yang sudah pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda agama atau berbeda suku atau budaya? Ada yang pernah? Atau berbeda kampung lah? Pernah? Coba, apa hikmahnya dari kegiatan bekerja sama tersebut? Hikmah dari kegiatan bekerja sama orang kampung A dengan orang kampung B. Kita bisa untuk kerjasama, Pak. Kerjasama ya. Jadi bisa saling menghargai, bisa saling gotong royong kalau menolong ya.
penting dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang tahu? Silakan. Jadi toleransi penting karena membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Dengan toleransi, konflik akibat perbedaan dapat diminimalkan. Selain itu, toleransi memperkuat persatuan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, meskipun terdapat perbedaan latar belakang di antar masyarakat. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk saudara Iqbal. Nah, jadi mengapa toleransi itu penting di masyarakat? Jadi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi harmonis itu damai, tenang, tentram, tidak ada konflik dengan tetangga ataupun dengan kawan bermain. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Dan silakan. Menghormati pendapat dan keyakinan lain. Menghormati pendapat keyakinan dan keyakinan orang lain. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Pertanyaan terakhir, apa akibat jika toleransi tidak diterapkan dalam masyarakat? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Jika toleransi tidak diterapkan, dapat terjadi konflik antar dan ketegangan antar individu atau kelompok. Hal ini dapat memicu diskriminasi, ketidakadilan, serta perpecahan di dalam masyarakat. Akibatnya, kehidupan bermasyarakat menjadi tidak harmonis dan pembangunan sosial maupun ekonomi dapat terhambat. Nah, jadi ketika toleransi tidak diterapkan di masyarakat, maka akan terjadi konflik, baik itu konflik berkepanjangan ataupun konflik yang menengah. Contoh, di luar negeri, di zaman sekarang ini masih ada negara-negara yang berkonflik. Contohnya di Israel, Gaza, Palestina. Itu sampai sekarang masih berkonflik. Karena apa? Perebutan kekuasaan wilayah. Nah, baik, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Untuk judulnya menguatkan kerukunan melalui toleransi memelihara kehidupan manusia. Bab 6. Tadi toleransi sudah dijelaskan ya, terdapat pada kata saling. Toleransi yaitu suatu sikap bisa saling menghargai, menghormati, dan saling pengertian terhadap perbedaan yang ada. Jadi kalau kita tidak bisa menerima suatu perbedaan atau kekurangan orang lain, maka jangan harap ada ketenangan dalam jiwa kita. Nah, kuncinya yaitu pada kata rukun, kerukunan. Kerukunan merupakan kunci keharmonisan dalam masyarakat. Terus toleransi sebagai fondasi utama untuk saling menghormati. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan saling menghargai. Nah, pentingnya kerukunan. Satu, menghindari konflik. Konflik bisa dari berbagai masalah ya. Baik itu masalah pribadi ataupun masalah eksternal ataupun masalah-masalah hal yang sepele itu bisa menjadi konflik yang besar. Kerukunan akan meminimalkan perselisihan. Yang kedua, meningkatkan solidaritas, yaitu memperkuat kerjasama antar individu dan kelompok. Jadi jangan sampai PPLG 2 dengan PPLG 1 bercerai-berai akibat konflik. Yang ketiga, stabilitas sosial, yaitu kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Tidak terbayang ya kalau kita menjadi warga negara Palestina, apakah akan sedamai ini, setenang ini dalam hal belajar. Tidak terbayang ya, pasti suara dentuman bom,
suara peluru, tembakan peluru, wah tidak akan nyaman ya. Nah, toleransi sebagai dasar kerukunan. Tadi pengertiannya menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari, satu, menghormati ibadah agama lain. Alhamdulillah di sini di sekolah kita hanya satu agama ya, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini bisa disebarkan melalui lisan atau verbal, bisa juga melalui media sosial. Dan sekarang sedang marak ya. Apabila kita tidak memiliki adab dalam bermedia sosial, maka hanya ujaran kebencian saja yang dipostingnya. Tiga, membantu tetangga tanpa memandang latar belakangnya. Atau misalkan membantu teman kita dalam hal finansial ataupun dalam hal pembelajaran yang belum dipahami tentang suatu materi. Memelihara kehidupan manusia, dasar nilai agama. Satu, barang siapa menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Hadis Nabi, seorang muslim adalah orang lain yang selamat dari lisan dan tangannya. Jadi maksudnya kita tidak menggibah, tidak menggosip, tidak membicarakan orang lain. Jadi muslim yang lain itu selamat dari tangan dan lisan kita. Apabila kita yang digosipkan, jangan dibalas, menggosipkan lagi orang yang menggosipkan kita. Nah, tindakan nyatanya itu satu, menolong sama manusia yang membutuhkan, siapa saja, maupun orang lain yang beda agama, beda suku, beda budaya. Apabila dia sedang membutuhkan, maka tolonglah. Dua, menjaga lingkungan untuk kehidupan yang sehat. Nah, contoh misalkan seperti membuang sampah pada tempatnya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya di kolong meja, tetapi buanglah pada tempatnya supaya nanti petugas kebersihan yang membuang sampah kepada tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, contoh biasa orang mukmin atau orang yang beriman itu yang bisa menjaga lisannya, yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, baik itu karena bercanda ataupun sengaja. Nah, toleransi dalam perspektif Pancasila, yaitu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kebudayaan yang berbeda. Mulai dari suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Bugis, dan juga sebagainya. Nah, kita harus mampu untuk menghargai terhadap orang-orang yang di luar dari suku kita. Terus di sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, alhamdulillah ya, setelah Islam lahir, maka kesetaraan gender itu mulai diangkat. Berbeda pada zaman dahulu ketika zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Manusia itu, wanita itu hanya sebagai budak daripada laki-laki, hanya sebagai pemuas nafsunya saja. Ketika tidak dibutuhkan lagi, maka akan diasingkan. Misalkan Airisda memiliki suami pada zaman dahulu ya, zaman jahiliyah. Ketika sedang datang bulan, maka si suaminya bakal mengasingkan si istrinya jauh-jauh dari rumahnya, membuat pondok di tengah gurun pasir.
Tapi ketika nanti sudah beres dari haidnya, maka akan dijemput kembali. Terus ketika memiliki anak perempuan, suaminya langsung naik hitam, mukanya marah ya, karena apa? Tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan lahirnya itu anak laki-laki sebagai generasi penerus. Maka apabila lahirnya perempuan, maka si bapaknya tersebut akan langsung memangku anaknya, kemudian dibawa ke gurun pasir, menggali kuburnya untuk menguburkan anaknya sendiri langsung apabila itu anak perempuan. Tapi alhamdulillah setelah Islam lahir, wanita itu dimuliakan ya. Nah, dampak positif dari toleransi. Satu, persatuan bangsa, menguatkan identitas sebagai bangsa yang beragam. Kita berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura. Singapura hanya seluas kota Cianjur, tapi kemakmurannya melebihi dari negara Indonesia. Malaysia sama seperti Jawa Barat, tetapi lebih makmur karena teknologi dan juga kemapanan dari ilmu manusianya atau sumber daya manusianya itu melebihi dari SDM orang Indonesia. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Kolaborasi antar warga menciptakan peluang yang lebih baik. Nah, maka setiap akhir dari periode para pejabat itu selalu ada solusi ya untuk perbaikan kesejahteraan warganya. Yang dulu tidak ada menteri perekonomian, misalkan sekarang perekonomiannya dibangkitkan lagi dari mulai pendidikan menengah atas ya, SMK ada, PKK. Apabila itu dimaksimalkan, maka akan mendidik peserta didiknya menjadi para wirausahawan yang baik. Terus reputasi internasional. Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran. Toleran ya. Kita misalkan orang Sunda merantau ke Jakarta, pasti ketika bertemu dengan orang atau melewati orang lain pasti akan mengucapkan punten sambil membuka badannya. Itu tanda menghargai orang lain. Berbeda dengan orang di negara yang lain, apalagi di Amerika. Tidak ada ya budaya seperti itu. Nah, tantangannya adalah mewujudkan kerukunan. Satu, prasangka dan stereotip. Perbedaan sering disalahpahami. Nah, contoh misalkan ada pendatang baru. Apabila bahasanya berbeda, itu pasti dicurigai. Bahasanya tidak dipahami, pasti dicurigai. Terus provokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu konflik sosial. Misalkan ada isu bahwa SMK Negeri 1 Cempaka ini nomor 1 juara tawuran. Apabila ada yang tidak bisa menerima berita hoax tersebut, maka akan melabrak ya orang yang menyebarkan berita hoax tersebut. Terus kurangnya pemahaman, minimnya pendidikan toleransi sejak dini. Tetapi alhamdulillah ya, mulai dari SD bahkan PAUD sampai dengan tingkat atas, peserta didik kita sudah diajarkan tentang toleransi. Nah, solusi untuk menguatkan kerukunan, pendidikan toleransi. Nah, diajarkan di sekolah sejak dini, dari usia PAUD, pendidikan usia dini, dari usia berapa tahun, 5 tahun atau 4 tahun ya, itu sudah diajarkan tentang toleransi. Yang kedua, melibatkan keluarga dan masyarakat. Nah, tidak kalah penting, pendidikan keluarga itu yang pertama dan utama. Karena pendidikan sekolah kalau tidak ada dorongan dari keluarga, maka
pendidikan di sekolah itu nilainya 0. Nah, sama halnya ketika kalian belajar di sekolah saja, di rumah hanya main, maka pelajaran dari sekolah itu tidak akan terserap sempurna. Ya. Jadi tetap kalian juga harus belajar di rumah. Bukan lagi materi-materi yang telah diajarkan di sekolah, karena ya nanti itu akan ada waktunya tentang penyesalan. Hanjakal ya, ketika kalian nanti bekerja mendapatkan suatu ilmu yang tidak dikuasai, pasti penyesalan datang. Hanjakal, saya tidak serius tentang pelajaran yang ini. Terus dialog antara agama dan budaya. Satu, memperkuat pemahaman lintas budaya. Jadi Islam itu sangat toleran karena merangkul dari budaya-budaya yang ada di Indonesia itu dilestarikan, tidak ditutup atau dibuang ya. Terus membangun kepercayaan antar kelompok. Nah, antar kelompok ini bisa dari antar suku, antar budaya, itu dirangkul oleh agama Islam. Kemudian tata cara peribadatannya disesuaikan dengan ajaran Islam. 3, mengutamakan etika bermedia sosial. Nah, jadi yang pertama menyaring informasi sebelum menyebarkan, atau dalam Islam disebutnya tabayun. Tabayun itu menyaring ya. Jadi memilih dan memilah informasi apakah ini benar ataukah hanya hoax semata. Jadi apabila kalian mendapatkan suatu WA tentang berita, misalkan kalimat seperti ini, demi Allah, takbir Masjidil Haram bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa apabila tidak menyebarkan pesan ini, maka terkena musibah. Nah, itu suatu berita yang perlu dicermati, perlu ditelusuri apakah ini benar atau tidak. Jadi jangan sampai oleh kalian itu disebarluaskan lagi, maka akan timbul suatu kerancuan, timbul suatu masalah, keresahan di masyarakat ya. Terus menyebarkan konten yang positif, nah, karena ya bawahnya positif ada negatif. Kominfo sekarang itu sedang berjuang untuk melawan website atau konten-konten yang berbau pornografi. Tetapi setiap kali di blog pasti muncul, di blog satu muncul 2. Jadi ya perjuangannya masalah sangat berat ya Kominfo. Nah, kesimpulannya, kerukunan merupakan kunci masyarakat yang damai. Toleransi merupakan jalan untuk saling memahami. Nah, jadi ilmu ini bakal terpakai ketika kalian nanti sudah berkeluarga, karena harus saling memahami, tidak mementingkan egositasnya masing-masing. Karena kalau egonya muncul hanya berat sebelah, pasti rumah tangganya tidak akan harmonis. Aksi nyatanya, setiap individu bertanggung jawab memelihara kebersihan dan kehidupan manusia. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita akan baik, untuk yang belum sambil dikerjakan, kita akan bahas yang pertama yang mengenai hukum tajwid. Ya. Nah, dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 ini terdapat beberapa tajwid. Sebelumnya, marilah kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa min kadzabu wa aqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahu adzim. Wa min nun menghadapi hak hukumnya apa? Hah? Kalau idgham itu lemur, kalau jelas ini jadi nun mati bertemu dengan ha hukumnya idhar karena huruf idhar ada berapa? 6. Coba bacakan. Coba hamzah ain kha. Hamzah ain ha goyang kha. Makasih Betul. Yang selanjutnya wa minhum. Nah, ini hukum mim mati. Mim mati bertemu dengan mim hidup, hukumnya guna itu di hukum mim mati dan tanwin. Jadi hukum idgham ini. Jadi ini hukumnya idgham ini. Lanjut, idgham apa? Diguna atau guna? Idgham? Diguna, bila guna? Idgham diguna, bila guna? Ayo, idgham diguna. Terus ini bihi hi. Nah, bacaan man apa? Silahnya qasirah atau tawilah? Qasirah. Sama ini wamin tadi idhar hum idgham ini mal idgham bila guna bihi manzilah qasirah wa rabbuka a'lamu bil Maria Syamsiah. Maria. Jadi bil ini hurufnya atau huruf tajwidnya alif lam Maria. Mufsidin. Mufsidin ini ini wa in kadzabu fakul li amali walakum idhar sapawi amalakum idhar sapawi sapawi beri Mutasir. Baik, sudah semua? Ya, nanti akan Bapak periksa dirinya. Sebelum ke penutupan,
untuk refleksi dari pelajaran hari ini, yaitu di Indonesia yang beragam ini kita sering bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Untuk hidup rukun, maka kita harus punya rasa toleransi, terutama kasih sayang ya. Harus saling menghormati, menghargai setiap perbedaan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, untuk itu marilah kita amalkan ya pembelajaran hari ini, yaitu tentang toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak tidak mau mendengar lagi ada pertikaian atau perselisihan di antara anak-anak SMPN 1 Cempaka Cianjur ini. Semuanya harus bisa memberikan kasih sayang terhadap orang-orang terdekatnya, baik itu sahabat, keluarga, maupun teman sekelas. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita langsung saja pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa di mata pelajaran yang selanjutnya, yaitu materi tentang adab bermedia sosial. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita hebat. Berikan kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum pulang, silakan untuk menyiapkan perhatiannya dan pimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan kelas untuk memimpin doa. Perhatian. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang dan hati-hati di jalannya. Laki-laki selat asal dulu ya Pak. Pak.